Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kenari Mania Indonesia. Perkenalkan, nama saya Juan Albarino dari Ibra 075 SF. Saya mulai main kenari sejak tahun 2012. Saya udah main di berbagai event Latber, Latpres, regional, cup, sampai event nasional. Dan pada akhirnya saya sempat vakum selama kurang lebih 4 tahun. Melihat kondisi Kicau Mania kenari sekarang, saya mulai tertarik lagi untuk terjun ke dunia kenari seperti Indonesia. Karena persaingan yang begitu berat, jadi saya malah semakin tertantang untuk masuk kembali ke dunia kenari itu sendiri. Pertama, untuk pemilihan kenari itu volume, durasi, irama lagu, show. Itu udah pakem untuk pemilihan bahan di tim kami. Kalau untuk volume, saya biasanya cari yang volumenya melebihi burung yang lain, karena pasti juri melihat volume dulu. Kalau untuk melihat show itu nanti terakhirnya, karena volume, durasi, irama lagu itu pasti yang nomor satunya dulu. Untuk show dan gaya itu tambahan aja sebenarnya sih. Yang ngawat goyang kalau itu saya, karena burung yang ngawat goyang itu di atas biasanya burung yang lebih beraura dan pasti banyak juri yang melirik. Itu untuk saya sendiri pribadi. Untuk kenari di Ibra 075 SF ini udah model kekinian yang udah di-upgrade untuk kenari yang sesi tahun ini dulu. Mungkin sesi-sesi berikutnya bakal ada pakem-pakem yang lain. Itu mungkin kita upgrade lagi untuk bisa ke lapangan yang lebih. Ya, untuk kenari kita harus upgrade terus, Pak. Tidak bisa untuk cuman harus satu pakem itu terus, pokok itu terus. Kita harus lihat situasi di lapangan. Kalau burungnya seperti kenarnya tempo dulu kan cuman ngedur, volume, durasi. Kalau sekarang kan ada show itu kan juga ada nilai tambahannya, walaupun kecil tapi tetap ada tambahannya. Lebih menarik juga untuk di. Nah, itu untuk menarik juri, perhatian juri itu lebih menarik, karena aura sebuah kenari itu adalah seni keindahan buat saya. Kalau untuk kriteria yang seperti itu yang saya sebutin tadi itu, menurut saya kalau di pasaran sekarang udah susah, dan saya udah mulai cari di peternak yang lain pun saya susah juga. Dan akhirnya saya ketemu sahabat saya yang mempunyai ternak sendiri, dan burungnya pun sesuai dengan apa yang saya mau, kriteria yang saya mau ada di situ semua. Untuk itu makanya saya join dengan sahabat saya ini untuk membentuk Ibra 075 SF itu sendiri. Materinya saya udah percayakan sama Mas Randy Ibra sendiri. Terus kalau untuk perawatan sama joki itu juga sudah ada sendiri, misalnya Mas Yosua, Mas Bagus, Mas Farha. Kalau untuk saya ada kualitas pasti ada harga. Nah, untuk saya sendiri, Dubai saya beli di Randy Ibra itu harganya cuma 3 juta. Dan akhirnya laku 20 juta. Itu saya mulai ternak baru-baru aja, sekitar bulan ya awal tahun lah, Januari. Saya baru fokus ke saya tertarik dengan kenari itu, satu itu dari kicauannya, dari show-nya, dilihat buat ibarat kalau nggak dibuat di lapangan, buat di rumah itu juga kicauannya menarik, sambil ngopi itu kan enak dilihat. Untuk
kandang kami Ibra SF itu kami menyediakan anakan-anakan kekinian. Jadi ibarat saya mengikuti tren sekarang. Kebanyakan tren sekarang dia mengalaborasikan itu yang bongkok, yang nyawet kayak gitu. Jadi kita pakai indukan BB, kita pakai indukan SF, nanti kita kawinkan dengan ibarat BB sama YS, jadi YSBB, ada YSSF kayak gitu. Karena sekarang tren sekarang itu kita harus mengikuti. Jadi pakem yang sekarang kita ikuti, kita sediakan kayak gitu. Untuk motivasi saya basicnya sebenarnya saya bisnis. Saya melihat ada peluang bagus di dunia burung dan saya dalami di dunia kenari. Dari situ saya mulai mendalami, saya belajar. Dari situ saya fokus ke situ. Alhamdulillah hasilnya sedikit dan lama-lama itu ternyata lumayan. Dari hasil lumayan kayak gitu, saya mulai mendalami lagi, saya belajar. Saya beli indukan yang memang indukan yang bagus. Saya pernah ambil di lapangan dengan harga yang lumayan mahal kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti itu untuk anakannya itu kan jadi bagus-bagus. Untuk masalah penjualan, yang pertama emang saya orbitkan itu dari main lomba, ikutin event-event, terus postingan, saya kejar-kejar share ke postingan ke grup-grup penari Indonesia kayak gitu. Dan di sini kami bagi tugas. Saya punya sahabat namanya Juan Albiano. Nah, Juan itu dia berpengalaman di lapangan. Kalau ibarat saya kan baru awal-awal. Kalau Juan itu udah pengalamannya udah banyak. Dari situ saya merangkul sahabat saya, Juan. Jadi kita bagi tugas, saya yang menyediakan gacuan-gacuannya, Juan yang menjalankan ke lapangan kayak gitu. Dan dari situ alhamdulillah ini baru beberapa bulan kami sudah bisa mengorbitkan penari-penari Jawara. Bahkan sampai diambil bos-bos Kalimantan itu banyak semua. Jadi di sini nggak ada bos, nggak ada pemimpin, itu nggak ada. Di sini kita semua sama. Kita jalan bareng. Ibarat kita untung berapa, kita cuan berapa, nanti kita bagi rata semua. Kita makan-makan bareng kayak gitu. Intinya di sini kita perseduluran kayak gitu. Karena di dunia burung itu kita main sendiri itu susah. Ya operasional pun kita sama-sama, kita bareng-bareng, kita patungan kayak gitu. Untuk joki pun kamu mau pegang apa, mau pegang burung yang apa. Misalnya kemarin kita mau pegang Dubai, itu yang pegang itu Mas Joshua, itu yang nyeting Mas Joshua. Ya alhamdulillah diorbitkan sampai laku 20 juta kayak gitu. Nanti keuntungannya kita bagi rata. Jadi kita nggak ada terus saya yang punya burung terus saya lebih banyak, terus Juan yang mengorbitkan dia paling banyak, itu enggak. Keuntungannya kita bagi rata semua. Kita joki, kita yang punya burung, kita yang mengorbitkan, itu semuanya sama kayak gitu. Saran saya untuk pemain kenari Indonesia, kenari itu nggak pernah ingkar janji. Kenari itu kalau kita tekuni, kita latih itu hasilnya sangat luar biasa. Salam kenari mania Indonesia.